Jadi Jawa susah deh, susah apa? Susah deh. Agak. Oke, teman-teman yang di sini yang mulai kelas 5 sampai mbak-mbak ada yang belum mens? Ada yang belum mens nggak? 1, 2, kelas berapa? 5, kelas 5, tapi belum mens. Oke, yang lainnya sudah ya, aman ya? Aman. Kelas berapa nih mbak? Kelas berapa? Mbak kelas berapa? Kelas 2 SMA. Mbak? Kelas 10. Kelas 10 berapa? 1? Ya, Kelas 2, kelas 1. Oke. Teman-teman yang belum mens, nggak apa-apa ya, sambil perhatikan ya. Di sini saya sebenarnya mau ngasih tahu teman-teman tentang masa subur sama menstrual, sama kebersihan menstruasi. Jadi kalau mens itu gimana sih, terus nanti cara bersihin pembalut gimana sih, dan lain sebagainya. Nanti kalau pas saya jelasin ada yang mau ditanya, langsung tanyain aja ya. Oke? Lanjutnya. Oke. Pertama, apa sih menstruasi? Soalnya teman-teman kan ada nih yang belum mens, ada yang belum haid. Terus di sini saya jelasin dulu menstruasi itu apa sih? Jadi sebetulnya menstruasi itu dia alami, dia bukan suatu penyakit, dia proses alami. Pasti perempuan itu akan mengalami menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah ketika lapisan rahim itu lurus. Jadi nanti kalau perempuan itu ada yang namanya rahim itu yang buat bayi itu dia berkembang. Kalau perempuan kan nanti dia hamil, nah itu tempat wadah bayinya itu namanya rahim. Terus rahim itu nanti per bulan dia kayak dinding rahimnya itu bisa lurus, dia bisa keluar. Biasanya dia bisa rontok. Nanti rontoknya itu jadinya adalah darah menstruasi. Jadi setiap perempuan pasti akan mengalami menstruasi. Dia akan terjadi setiap bulan. Terus biasanya mens itu 3-7 hari. Normalnya adalah biasanya adalah 3-7 hari. Terus kalau yang siklus ini bisa dihitung. Jadi kalau setiap bulan itu rentangnya adalah 21-35 hari. Dalam artian biasanya per bulan itu mens sekali sebulan. Teman-teman ada nggak yang mensnya itu lebih dari 7 hari? Saya Ada. ya. Berapa hari mbak? Kalau kadang itu 9 itu normal nggak, Mbak? Kadang 9. Kamu kelas berapa? Kelas Oh tadi ya? Yang kedua tadi ya? ya kelas Kelas 11. SMA. SMA mana? semangka, Mbak. 11. SMA 11. Mensnya 9 hari. Itu full apa ada yang kosong? Ada yang berhenti dulu? Enggak, itu full. Berarti ini terus keluar darahnya terus? Kadang di dari ke 5-6 tuh udah Oh berarti ini 4 men, terus 5-6 berhenti. Nanti ada lagi. Darahnya banyak deh. kalau ada PBA itu udah pertama. Oh, tapi nggak yang sampai. Jadi sebetulnya tuh mens itu it's okay kalau misalnya sampai 10 hari. Masih oke sebetulnya, tapi biasanya rata-rata dari orang kebanyakan itu mensnya sampai 7 hari. Kalau kasusnya Mbak Syarifah itu karena di hari ke-5 sama hari ke-6 tuh berhenti. Jadi dia nerusin lagi di hari berikutnya. Siklus mens. Jadi kalau siklus mens itu, ini yang masih tadi sih, kalau ditanya yang tadi teman-teman. Kan mens itu kan sebulan sekali. Itu sebenarnya hitungnya adalah dari pertama mens. Kalau dari pertama mensmu Senin, jadi kayak misalnya hitungnya mulai dari Senin. Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat dihitung nanti sampai 21 hari, itu nanti mens lagi. Biasanya pakainya kalender kan. Mensmu misalnya tanggal 10, nanti dihitung dari 21 harinya itu tanggal berapa. Biasa kalau dia hitung 21 hari tanggal berapa, nanti dia mens lagi tanggal berapa. Ya nih, tadi mensmu itu tanggal 1, mens berikutnya tanggal berapa, nanti dihitung. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, ini tanggal ke-21, nanti biasanya kamu mens lagi. Biasanya hitungannya gitu. Mensmu tanggal 10 dihitung, 21 hari berikutnya itu mens lagi. Jadi mensnya itu
kisarannya adalah sekitar 21 sampai 30 menit. Rata-rata, bukan normalnya sih, rata-rata itu 28 menit. Lebih nggak apa-apa, kurang nggak apa-apa, selama masih di rentang ini. Rata-rata di 28. Berarti kadang bisa maju dari tanggal. Bisa boleh masih oke. Sekitar ini masih oke. 21 sampai 35 itu masih oke. Rata-rata segini. Oke? Aman? Selanjutnya, tolong selanjutnya. Terima kasih. Ini kalau ini tanda-tanda masa subur. Jadi kalau masa subur itu teman-teman biasanya kita harus berhati-hati. Terutama kalau misalnya teman-teman ini kan masih belum nikah, itu nanti hati-hati. Kalau misalnya masa subur itu kita rentan untuk hamilnya itu lebih tinggi, peluang hamilnya lebih tinggi. Jadi biasanya kalau di remaja itu nanti saya ngajarinya adalah kalau waktu kita di masa subur kita harus lebih hati-hati. Jadi nanti ada masanya benar-benar nggak keluar lendir putih, ada masanya lendir putihnya tuh banyak banget. Biasanya kalau untuk yang masa subur itu 14 hari dari mens pertama. Jadi mens itu tanggal 1. Selesai kan tanggal 7 nih, kan 7 hari. Terus nanti dari tanggal 14-nya itu biasanya nanti lendirmu mulai banyak. Nanti di hari ke-21-nya kamu mens lagi. Jadi tubuh perempuan itu selalu kayak ada siklusnya. Ini tanda-tanda untuk masa subur. Biasanya ada kadang kita payudaranya sakit, linu-linu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Nah, biasanya kalau payudaranya linu-linu itu biasanya tandanya adalah kita lagi di masa subur. Nanti lendir keputihan, terus nanti payudaranya sakit. Kadang nanti kita kayak demam, kita kayak males. Itu biasanya ada di masa subur. Ini catatan untuk teman-teman semua, masa subur tidak bisa diprediksi 100%. Tiap orang beda. Jadi 14 hari setelah mens itu biasanya masa subur. 21 setelah mens biasanya nanti mens lagi. Terus tadi saya bilang kalau masa subur itu peluang hamilnya besar, jadi hati-hati kalau untuk remaja. Hati-hati karena hindari pernikahan dan kehamilan dini. Kalau udah menikah nggak apa-apa, kalau masih remaja jaga pergaulan, apalagi kalau masih masuk ke masa subur. Terus lebih baik fokus ke sekolah dulu, cita-cita dulu. Aman? Yang materi yang kedua tadi loh, yang saya bilang, yang Mbak Siva bilang kalau misalnya mens itu bersihnya gimana? Jadi menstrual hygiene itu kebersihan saat kita lagi mens, saat kita lagi haid. Menjaga kebersihan saat mens, gunakan produk mens dengan benar, jaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi, dan kelola limbah. Nanti kita akan membahas ini semua. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman pakai pembalut yang bersih. Beberapa orang mungkin ada yang pakainya nggak pembalut, tapi yang cup itu. Beberapa ada yang pakainya cup menstruasi, tapi di sini pakainya apa? Pembalut semua. Yang belum mens nggak apa-apa ya, bener kan? Nggak apa-apa ya. Nanti buat sangu, kalau misalnya udah mens gimana sih caranya? Oke, jadi pakai pembalut yang bersih. Pembalut yang bersih itu dalam artian dia sering ganti. Kita pasti merasa kalau misalnya, aduh udah penuh nih, udah lembab banget, udah nggak enak nih pembalutnya, nanti harus ganti. Kalau hari pertama itu biasa, hari pertama, kedua, ketiga biasanya kan banyak banget garamnya. Jangan tunggu sampai nggak bisa jadi patokan. Jadi kalau misalnya kamu udah ngerasa udah penuh banget, udah nggak nyaman, ganti aja. Terus kalau habis ganti pembalut, jangan lupa cuci tangan. Karena darah mens itu kan kotor. Jadi kita harus cuci tangan. Habis ganti, kita harus cuci tangan. Terus buang pembalut bekas dengan benar. Kalau buang pembalut, karena di Indonesia sistemnya masih belum bagus, jangan buang di kloset. Pembalut berarti pembalutnya dicuci dulu, terus nanti dibungkus sama plastik atau sama kertas atau sama koran, baru dibuang ke tempat sampah. Hindari sabun berpewangi untuk mencuci vagina.
Jadi kalau misalnya teman-teman kalau badan kan disabunin pakai sabunnya Harum. Kalau vagina itu jangan pakai sabun yang baru. Biasanya sabun-sabun yang pencuci kayak misalnya Dettol atau misalnya sabun-sabun kesehatan gitu, dia nggak ada baunya. Yang bagus justru yang kayak gitu. Kalau untuk vagina jangan pakai yang baru. Kalau misalnya nanti teman-teman jeleknya adalah mensnya sampai sakit banget, terus mensnya itu lama 2 minggu nggak selesai, tetap harus tanyain ke bidan atau tanya ke dokter. Pokoknya sakit sama mens itu berarti ada yang salah sama tubuhnya kita. Itu harus segera ditanyakan ke dokter atau ke bidan terdekat atau ke puskesmas. Terus jaga pola makan, olahraga, istirahat yang cukup, cuci bersih daerah vagina setelah pipis atau pup. Teman-teman, caranya cebok, cara cebok yang betul itu kalau cebok itu nggak boleh masuk kayak sembarangan gitu, nggak boleh. Jadi ceboknya itu dari depan ke belakang. Kalau misalnya kan kita pipis itu tuh namanya dulu, vaginanya dulu dicuci, terus baru pantatnya. Nggak boleh dari pantat ke depan. Nanti kotoran yang dari pantat itu bisa masuk ke depan, ke vagina. Kalau kayak gitu nanti vaginanya entah keputihan, entah gatal-gatal. Jadi cara ceboknya adalah dari depan, vagina dulu, baru ke pantat. Bisa dibayangin ya? Jadi depan dulu ke belakang, cuci tangan, depan dulu ke belakang, cuci tangan, depan ke belakang. Jadi nggak boleh kayak depan belakang sini, nggak boleh. Baru satu arah dari depan ke belakang. Terus tangannya masukin air, lagi depan ke belakang, tangannya masukin air. Kalau udah selesai, dirasa udah bersih, cuci tangan pakai sabun, baru deh kita megang makanan. Oke, penutupnya menstruasi itu alami, sehat, dan bukan hal memalukan. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mens, terus perutnya sakit atau ada kendala apapun, tanya ke ibu, tanya ke mama, tanya ke orang tua, jangan malu. Soalnya mens itu pasti semua perempuan pasti akan mens kok. Jadi nggak usah malu kalau misalnya kamu nanti ditanya, udah mens belum? Mensnya umur berapa? Itu bukan hal yang memalukan. Kalau misalnya kamu nggak tahu cara pasang pembalut, kan biasanya kalau anak-anak yang baru mens kan nggak tahu ya cara pasang pembalut gimana, tanya ke ibu, tanya ke mama. Pertama kali itu di kelas berapa? Kelas berapa? Kamu tadi yang kelas 5 belum mens gitu. Namamu siapa? Amanda. Kelas 5 di SD? Di kelas 5. Nah, jadi kamu kelas 5 tapi belum mens. Biasanya toh kalau mens umurmu berapa berarti? 11. Biasanya kalau mens itu misalnya it's okay kalau 11 belum, karena per orang tuh beda-beda. Ada loh yang kelas usia 10 tahun udah mens ada yang nanti sampai usia 16 belum mens, nggak apa-apa. Biasanya rentangnya itu adalah di 12 sampai 16 tahun. Nanti kamu mungkin tahun depan atau depannya lagi, nggak mesti nggak apa-apa. Yang belum mens kamu sama kamu kelas 5 juga? Iya. Tahu ya kan? Adinda. Sama-sama belum mens. Satu sekolah. Oh iya. Nggak apa-apa, tunggu dulu. Nanti biasanya mungkin di kelas 6 atau kelas 1 SMP. Enggak ya kak? Oh, iya. Kalau pas lagi mau mens, kenapa mesti sakit kak? Kelas berapa? Namanya siapa? Namanya Sheila. Kelas Kak 3. 3 SMP. Jalan udah SMP. Biasanya kalau mens sakit banget nggak? Sakit banget. Sakit kak? Banget nggak? Banget. Sampai yang nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa. Oh masih bisa. Masih bisa jalan itu masih bisa. Tapi cuma Tapi sakit. Sampai Stella sampai nggak bisa. Maksudnya sampai yang tiduran kok, sampai kayak mau pingsan gitu. buat mau berangkat gitu kakak sakit. Oh tapi masih bisa lah ya kalau misalnya jalan itu masih bisa. Oke. Berangkat gitu loh kak. Iya, biasanya teman-teman kalau mens pertama itu rongkol-rongkol. Kalian tau nggak istilah rongkol-rongkol? Jadi yang keluar itu besar-besar itu loh.
bukan sayuran tapi kayak ada dagingnya, itu masih gak apa-apa. Soalnya itu yang di awal saya bilang kalau mes itu dinding rahimnya kan rontok, rontokan dinding rahim nanti keluar. Biasanya nanti dia merongkol-rongkol kayak daging kecil gitu, dan kalau misalnya itu keluar biasanya sakit. Tapi sakitnya tuh gak yang sampai pingsan, sampai yang kamu guling-guling tuh enggak. Jadi sakitnya masih ya udah sakit, kamu sampai mual sampai kusut sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kamu masih sakit biasa, kamu masih bisa jalan, kamu masih bisa duduk, kamu masih bisa berangkat sekolah, sebetulnya aman. Aman saya lah, nggak apa-apa. Oke nggak? Makasih kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Untuk kerjakan lagi pertanyaan yang kayak tadi, nanti jawabannya bisa dilihat tadi di PowerPoint. Jadi kalau teman-teman dengerin yang Mbak Siva sampaikan, pasti bisa jawab pertanyaannya. Tadi di awal kan susah karena teman-teman belum tahu kan pertanyaannya apa, jawabannya apa. Tapi setelah Mbak Siva jelaskan, semoga paham. Jadi nanti teman-teman jawab pertanyaannya bisa lebih banyak yang betul. Sosialisasinya, penyampaian materinya Mbak Siva tutup dulu. Aman? Aman? Oke, teman-teman jangan pergi dulu. Kita jawab pertanyaan sekali lagi. Oke, itu kita tutup dulu. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.